Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Alfisyarul Lubis dengan NIM 2304020008. Saya dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara. Saya dari kelas TEA dengan mata kuliah Proses Stokastik. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan topik mengenai aplikasi sinyal EKG dan EEG yang dianalisis menggunakan model stokastik untuk diagnosis medis. Baiklah, topik ini merupakan bagian dari perkembangan teknologi di bidang teknik elektro, khususnya pada penerapan sinyal biologis dalam sistem monitoring dan diagnosis otomatis di dunia medis. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi di bidang teknik elektro, semakin banyak berkontribusi dalam dunia kesehatan. Salah satu kontribusi pentingnya adalah pemrosesan sinyal biologis, seperti sinyal EKG atau elektrokardiogram dan sinyal EEG atau elektroensefalogram. Nah, sinyal EKG digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung, sementara EEG digunakan untuk mencatat aktivitas listrik otak. Keduanya sangat penting dalam mendiagnosis berbagai gangguan, seperti aritmia, epilepsi, gangguan tidur, dan neurologis lainnya. Namun, permasalahan utama dalam menganalisis sinyal biologis seperti EKG dan EEG yaitu sifatnya yang acak atau tidak deterministik. Nah, sinyal-sinyal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari tubuh atau fisiologis seperti denyut jantung, tekanan darah, aktivitas saraf, maupun dari luar tubuh atau eksternal. Nah, seperti kebisingan lingkungan, gerakan tubuh, atau bahkan gangguan alat. Nah, karena itu pendekatan deterministik atau berbasis pola tetap seringkali digunakan untuk menangkap kompleksitas sinyal biologis tersebut. Disinilah peran proses stokastik menjadi sangat penting. Proses stokastik merupakan cabang dari teori probabilitas yang digunakan untuk memodelkan sistem atau sinyal yang bersifat acak. Dalam konteks ini, kita dapat menggunakan model stokastik untuk menganalisis dan memprediksi perilaku sinyal EKG dan sinyal EEG yang kompleks. Nah, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi pola-pola tersembunyi yang dapat menunjukkan adanya gangguan atau kelainan. Nah, beberapa model stokastik yang terbukti efektif digunakan yaitu adalah model Markov tersembunyi atau Hidden Markov Model HMM dan proses Gaussian. HMM sangat berguna dalam memodelkan transisi antar keadaan yang tidak dapat diamati secara langsung, seperti pergeseran antara kondisi normal dan abnormal dalam sinyal jantung atau otak. Nah, sementara proses Gaussian banyak digunakan dalam menganalisis sinyal kontinu atau sinyal berulang-ulang yang memiliki distribusi probabilitas tertentu. Ini memungkinkan kita untuk mengukur ketidakpastian dalam data. Di sini melalui penelitian dan simulasi pemodelan stokastik, setelah menunjukkan kemampuan dalam meningkatkan akurasi diagnosis medis secara otomatis. Misalnya, dengan menggunakan HMM kita bisa mengembangkan sistem diagnosis otomatis yang mendeteksi aritma jantung hanya berdasarkan rekaman EKG. Sistem ini bahkan mampu bekerja secara real-time dan membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan lebih cepat. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sinyal biologis seperti sinyal EKG dan EEG memang memiliki komponen stokastik yang signifikan. Nah, oleh karena itu, analisis menggunakan pendekatan stokastik tidak hanya relevan, tetapi juga sangat efektif dalam konteks diagnosis medis modern. Model seperti HMM dan proses Gaussian terbukti mampu memberikan hasil yang lebih presisi
dan mendekati kondisi sebenarnya dibandingkan teori konvensional yang berbasis deterministik saja. Nah, selain dia meningkatkan akurasi, penggunaan proses stokastik ini juga dia membuka peluang besar dalam pengembangan sistem diagnosis otomatis yang berbasis kecepatan buatan dan pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, ini dapat membangun alat-alat medis yang bekerja secara mandiri, menganalisis sinyal pasien, dan memberikan indikasi awal yang mengenai kemungkinan gangguan kesehatan, bahkan sebelum gejala muncul secara klinis. Nah, manfaat dari penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, namun juga aplikatif dalam jangka panjang. Nah, proses stokastik dia dapat menjadi bagian dari sistem e-health atau alat wearable dan sistem pemantauan pasien berbasis IoT atau Internet of Things yang sangat bermanfaat terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga medis. Penelitian ini masih memiliki batasan karena beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu keterbatasan data sinyal pasien. Kemudian akan divalidasi klinis secara menyeluruh. Nah, baiklah, sebagai penutupnya saya ingin menegaskan kembali bahwa pemodelan proses stokastik menawarkan pendekatan yang kuat dan fleksibel dalam menganalisis sinyal EKG atau EEG. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengembangkan sistem diagnosis yang lebih cerdas, efisien, dan akurat. Merupakan sebuah langkah nyata dalam mewujudkan teknologi medis yang lebih maju dan manusiawi.